warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Novianur dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di sini saya akan melakukan praktek uji karbohidrat dengan uji lemak, di mana bahan-bahan yang saya gunakan untuk uji karbohidrat yaitu adalah roti, biskuit, nasi, dan ayam goreng ini. Kemudian tentu dengan larutan yodium. Selanjutnya yang saya gunakan untuk praktek uji lemak yang saya gunakan sebagai sampel itu ada nasi, mentega, kacang goreng, pisang. Ini ada 4 juga sampel yang akan kita gunakan. Di mana uji karbohidrat kita akan mengambil sedikit secuil dari bahan yang kita siapkan. Kita akan tetesi larutan yodium. Sedangkan uji lemak itu kita akan melakukan penjepitan sampel yang menggunakan sendok di kertas selembar HVS. Nah, kita mulai uji karbon. Yang pertama-tama kita mengambil secuil nasi, kita simpan ke dalam piring atau cawan kecil. Kita tetesi dengan larutan yodium. Dimana sudah saya siapkan. Mohon maaf di sini kurang ada tetes yang saya beli kemarin itu hilang. Jadi saya menggunakan ini. Kita hanya berhenti saja. Kita lihat bagaimana reaksi daripada sampel yang kita praktek. Dengan biskuit kita ambil, kita gunakan sepotong biskuit. Kita ambil yang tidak menggunakan coklat, ini yang kita gunakan biskuit. Kita potong. Kemudian kita menggunakan sendok ini. Kita kasih dengan ini, potong dulu. Ini tidak terlalu tebal biskuit. Jadi saya menggunakan biskuit coklat. Selanjutnya kita ambil roti. Ini roti sudah ada. Ini kita tetes. Kita akan lihat permasalahan sebentar kita tunggu beberapa menit. Selanjutnya kita ambil sampel ayam. Ini sedikit aja. Ini. Nah, kita tetesi dengan ini. Lakukan ini. Kita akan lihat bagaimana reaksinya. Kita tunggu dulu apa yang digunakan. Kita sampai menunggu pertahan reaksi dari larutan yodium ini. Kita lanjut ke uji lemak terlebih dahulu. Nah, kita akan menggunakan sendok. Ini ada sendok. Ini sendok. Di mana uji lemak ini kita menggunakan kertas HVS. Saya sudah siapkan. Kita akan menjepit menggunakan secuil dari sampel yang kita gunakan. Karena sampel ada 4, maka kertas HVS yang saya gunakan juga ada 4. Sebentar saya zoom. Jadi, kita pertama-tama mengambil pisang goreng. Pisang goreng. Nah, kita simpan di sampel ini. Kemudian kacang juga sekiranya 5 buah. Kemudian nasi juga. Kita akan cek mana yang mengandung lemak, mana yang tidak, dan mentega. Nah, selanjutnya kita jepit menggunakan sendok. Yang pertama ini dulu. Kacang. Beberapa menit kita akan melihat bagaimana hasil uji karbo kita dan hasil uji lemak, di mana yang mana sih yang mengandung karbohidrat di antara roti, nasi, ayam, dan biskuit. Kemudian yang mana sih yang mengandung lemak di antara pisang, kacang goreng, ini pisang goreng ya, kacang goreng, nasi, dan mentega. Oke, saya zoom. Sudah saya zoom. Sudah mulai ada perubahan. Ini uji lemak sudah mulai ada perubahan. Kita lihat bersama. Ini dia uji karbo dan uji lemak sudah akan mulai menghasilkan reaksi terkait dari larutan yodium dengan ini yang uji lemak terhadap kertas HVS tersebut. Dari beberapa menit kita menunggu reaksi dari larutan yodium, kita dapat melihat yang berubah warna di antara 4 sampel ini hanya nasi, roti, dan biskuit. Itu menandakan ketika dia berubah warna menjadi biru kehitaman, maka benar di dalamnya terkandung amilum, di mana ini merupakan kandungan dari karbohidrat. Nah, berarti ada 3 yang mengandung karbo, nasi, roti, biskuit. Sedangkan 1 yakni ayam goreng ternyata tidak mengandung karbohidrat, walaupun mengandung mungkin tidak banyak kandungan amilumnya di dalam, sehingga tidak bisa terbaca sebagai karbohidrat. Dia ini merupakan protein. Selanjutnya di uji lemak kita lihat, kita akan terawang hasilnya seperti yang kita lihat bersama ini. Hasil dari kertas HVS ini dia nerawang berminyak. Ini menandakan bahwa kacang goreng mengandung lemak. Yang kedua, pisang goreng. Ini gorengannya saya menggunakan sampel pisang. Seperti yang kita lihat bersama, ini dia nerawang. Kertas HVS-nya berminyak, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa pisang juga mengandung lemak. Pisang goreng. Yang ketiga yaitu mentega. Seperti yang kita lihat bersama, ini juga kertasnya nerawang. Ini mengandung lemak, sehingga dapat dikatakan juga mentega ini mengandung lemak.
Sedangkan yang keempat itu adalah sampel nasi. Nah, ini dia tidak nerawang, ini tidak ada basah sedikit pun, tidak ada lemak. Jadi ini sudah dapat kita pastikan bahwa nasi tidak mengandung lemak. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya memang nasi itu kandungannya yakni karbohidrat. Jadi dapat kita simpulkan pada uji karbohidrat, sampel makanan yang diuji dideteksi dengan larutan iodium. Jika berubah warna menjadi biru kehitaman berarti positif mengandung amirom, menandakan bahwa kandungan zat gizi kandungannya adalah karbohidrat. Sedangkan jika tidak berubah warna, tetap warnanya warna larutan iodin, tetap warna coklat, maka dia negatif amirom, dia negatif karbohidrat. Selanjutnya, seperti yang kita lihat bersama, perbedaan kertas ini saya belakangan ya, ini kertas hasil sampel nasi dengan hasil sampel mentega benar-benar ada perbedaan. Di sini dia menawan, sudah kita dapat pastikan yang berminyak itu mentega, yang berlemak itu mentega, pisang goreng, kacang goreng. Sedangkan yang negatif lemak itu adalah nasi. Untuk itu, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.